Program Profesioners Angkatan 18 UIN Alauddin Makassar akan menjelaskan terkait kepemimpinan dalam keperawatan dan pelayanan kesehatan. Adapun poin-poin yang akan kita bahas dalam kepemimpinan ini, yang pertama, membangun visi bersama, kedua, model komunikasi kepemimpinan, tiga, membangun teamwork, 4. Memimpin perubahan, 5. Motivasi and engineering order, dan terakhir adalah coaching and empowering order. Selamat menyaksikan. Sebelum kita ke poin dari kepemimpinan dalam keperawatan dan pelayanan kesehatan, kita harus tahu apa itu kepemimpinan keperawatan. Kepemimpinan dalam keperawatan merupakan bagian dari sistem manajemen keperawatan, di mana bagian dari sistem tersebut meliputi pengumpulan data, perencanaan, pengaturan, kepegawaian, kepemimpinan, dan pengawasan. Membangun visi bersama. Di dalam membangun visi bersama perlu memahami apa yang meningkatkan kesadaran diri sebagai pemimpin dan mendorong untuk menciptakan visi yang menginspirasi dan dapat digunakan untuk menginspirasi orang. Yang pertama, nilai pribadi. Setiap orang memiliki nilai-nilai pribadi tanpa mereka sadari atau sadari. Dengan memahami sistem nilai diri sendiri dan bagaimana nilai tersebut berkaitan dengan aspek-aspek lain dalam kehidupan, kita mampu mengidentifikasi apa yang memotivasi dan agar lebih efektif pada apa yang dilakukan. Memahami peran besar yang dimainkan nilai dalam kehidupan kita, berarti kita bisa lebih memahami dampaknya pada diri sendiri baik sebagai individu ataupun sebagai pemimpin. Yang kedua, mengembangkan pola pikir untuk sukses. Mengembangkan pola pikir untuk sukses akan memungkinkan untuk mencapai kesuksesan dengan lebih mudah dan juga akan menciptakan sikap positif yang menular kepada orang lain. Di dalam mengembangkan pola pikir untuk sukses ada 6 prinsip. Yang pertama, memiliki visi yang jelas. Yang kedua, membangun hubungan dengan tim Anda. Yang ketiga, menerapkan sikap fleksibel. Yang keempat, mengambil tindakan efektif. Yang kelima, pertahankan kondisi yang penuh akal. Dan yang keenam, menerapkan NLP atau Neuro Linguistic Programming. Yang ketiga, tidak ada kegagalan, hanya umpan balik. Apa yang tampak seperti kegagalan dapat dianggap sebagai kesuksesan yang tertunda. Dengan pemahaman seperti ini, kita bisa berhenti menyalahkan diri sendiri dan orang lain, menemukan solusi dan meningkatkan kualitas apa yang akan dilakukan. Yang keempat, Anda tidak dapat tidak berkomunikasi. Maksudnya, segala sesuatu tentang Anda, baik penampilan, suara, dan tindakan Anda, mengkomunikasikan sesuatu tentang Anda dan organisasi Anda. Yang kelima, arti komunikasi Anda adalah respon yang Anda dapatkan. Meskipun kata-kata yang Anda gunakan dan niat Anda mungkin jelas bagi Anda, maka hal itu adalah interpretasi dan tanggapan orang lain yang benar-benar mencerminkan keefektifan komunikasi Anda. Dan yang keenam, pindah ke menciptakan visi. Memiliki visi yang jelas adalah hal yang membuat kita tetap pada jalur membangun untuk mencapai tujuan dan membuat tetap fokus ketika keadaan menjadi sulit. Model komunikasi kepemimpinan. Komunikasi adalah keterampilan inti dalam kepemimpinan. Di dalam model komunikasi kepemimpinan terdapat 2 model komunikasi. Yang pertama, program NPL atau Neuro Linguistic Programming. NPL adalah sebuah model yang memprogram interaksi antara pikiran dan bahasa, baik verbal maupun nonverbal, sehingga dapat menghasilkan pikiran atau perilaku yang diharapkan. Yang kedua, analisis transaksional adalah metode yang digunakan untuk mempelajari interaksi antar individu dan pengaruh yang bersifat timbal balik yang merupakan gambaran kepribadian seseorang. 3 yaitu membangun teamwork.
mewujudkan mutu layanan yang baik dan layak, tentunya dengan dilakukannya pembenahan-pembenahan mulai dari faktor internal, yaitu manajemen pengelolaan kepegawaian dan komitmen pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Setiap rumah sakit harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Organisasi rumah sakit paling sedikit terdiri atas kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan. Semuanya bekerja bersama membentuk tim kerja sesuai dengan jobnya masing-masing. Sumber daya manusia yang bekerja secara bersamaan dan bersinergi. Secara bersama-sama tentunya untuk mewujudkan suatu visi dan misi dari instansi rumah sakit tersebut. Untuk meningkatkan kinerja salah satunya dengan upaya meningkatkan kerja tim atau teamwork yang solid dan membangun budaya organisasi yang kuat. Selanjutnya yaitu 4. Memimpin perubahan. Kepemimpinan yang efektif dalam keperawatan merupakan hal yang sangat penting. Kepemimpinan di bidang keperawatan sangat penting karena disiplin ilmu yang luas dalam sistem keperawatan kesehatan. Perawat selalu ditantang untuk berpikir tentang kepemimpinan, terutama dalam masalah perubahan kesehatan yang sangat cepat, dan menentukan tindakan yang tepat. Perawat yang mengetahui gaya kepemimpinan sangat berguna untuk meningkatkan kinerja staf perawat dan meningkatkan pelayanan yang aman serta efektif. 5. Motivating and engaging others atau memotivasi dan melibatkan orang lain. Memotivasi dan melibatkan orang lain mencakup 5 di antaranya, yaitu pertama, planning change atau perubahan perencanaan, di mana sebagai seorang pemimpin penting untuk tidak langsung melompat pada implementasi dan pemeriksaan aplikasi sumber daya. Kemudian, rencana untuk mengimplementasikan perubahan layanan perlu dibuat dan disetujui oleh pembuat keputusan yang relevan. Kemudian untuk menyetujui langkah selanjutnya, yaitu mengidentifikasi rentang waktu dan anggota timnya. Kedua, berbagi visi perubahan. Untuk membuat perubahan dalam praktik dengan meninjau pasien, melaksanakan penelitian berbasis bukti hasil, dan dapat mengkomunikasikan visi secara efektif. Ketiga, memahami keanekaragaman budaya. Dalam hal ini, penting untuk mengidentifikasi serta mengenali keragaman tim dan kelompok pasien, karena ini dapat mempengaruhi keterbukaan dan kesediaan untuk melakukan perubahan. 4. Mengidentifikasi keterampilan. Dalam memahami komposisi tim sangat penting karena pengetahuan tentang keterampilan dan sifat individu dapat menyesuaikan informasi dan mendelegasikan kegiatan dengan tepat, dan juga keyakinan masing-masing dalam melakukan keterampilan. Dan terakhir, nilai kepemimpinan individu. Hal ini juga dapat mendorong banyak perubahan dan dapat fokus pada tujuan, karena sebelum tindakan kita memastikan perubahan yang dipersiapkan dengan baik dan dapat dipertimbangkan dengan baik pula, sehingga proses lebih cenderung mengarah pada hasil yang sukses. Selanjutnya bagian 6, coaching and empowering others, atau biasa disebut dengan melatih dan memperdayakan orang lain. Berikut kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin efektif dalam melatih dan memperdayakan orang lain, di antaranya yang pertama, supervision atau pengawasan. Tujuan dari pengawasan
adalah menjaga standar praktik dan mengembangkan individu keduanya secara profesional dalam mempromosikan keunggulan perawatan kesehatan. Yang kedua, mentoring atau mentor. Mentor yaitu untuk berbagi pengetahuan dan pengalamannya, di mana pendampingan dengan pemimpin senior bisa menjadi kesempatan belajar yang bagus bagi pemimpin yang baru untuk menjadi panutan serta dapat menyempurnakan keterampilan kepemimpinan. Dan terakhir adalah coaching. Coaching adalah sesuatu yang orang ingin ikuti tapi bukan sebagai bagian dari aktivitas disipliner atau paksa. Tujuan dari pembinaan untuk mengidentifikasi dan memahami masalah dan perubahan yang diinginkan, membantu memanfaatkan keyakinan, keterampilan, serta sumber daya untuk mencapai tujuan kesuksesan. Nah, itulah tadi penjelasan terkait kepemimpinan dalam keperawatan dan pelayanan kesehatan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.